pagi adik-adik, selamat datang di ibadah online Sekolah Minggu Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mama, Papa, atau kakak guru sekolah minggu bakal mendampingi ya adik-adik di rumah. Setelah mandi berbagai rapi dan siapnya, jangan lupa siapkan kitab dan persembahan. Fokus beribadah, duduk yang sopan, ikuti instruksi dari kakak-kakak guru sekolah minggunya. Adik-adik semua siapkan hati untuk memuji Tuhan dan jangan lupa menyiapkan waktu untuk mengerjakan aktivitas minggu. Ibadah kita hari ini akan dilayani oleh Selamat beribadah, Tuhan Yesus memberkati. Mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan Kau telah mengumpulkan kami di pagi hari yang indah ini untuk ibadah bersekolah minggu. Tuhan berkati kami guru-guru sekolah minggu yang akan memberitakan firman-Mu. Berikanlah kami hikmat dan akal budi ya Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus, amin. Shalom. Shalom. Selamat pagi. Semangat pagi. Apa kabarnya? Baik, luar biasa, fantastis. Yes, yes, yes. Jumpa kembali untuk beribadah bersama-sama. Kakak Ria, semangat gak nih untuk ibadah hari ini? Oh, semangat banget dong tentunya. Kakak Ria, Kiko gimana nih? Semangat gak? Ya, semangat ya. Adik-adik di rumah juga harus lebih semangat. Nah, untuk itu kita berdiri, kita bernyanyi. Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tepuk tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Yesus berkata, bukankah Yesus berkata damai yang Dia berikan kita? Mari kita bersukaria. Mari kita bersukaria karena ini hari bahagia, kita berkumpul jadi satu. Puji Tuhan semesta itu, tangan wajah berseri, hilangkanlah hati yang sedih. Adik-adik di rumah, kita akan mulai ibadah kita pagi ini. Kita minta pertolongan dari Tuhan. Tuhan bersama kita dan pasti menolong kita. Amin. Salam dari Tuhan Yesus, Dia senang kita beribadah pagi ini. Adik-adik yang di rumah, adik-adik punya mainan gak sih di rumah? Kakak Firda punya mainan gak sih di rumah? Punya Kakak Ria banyak banget. Banyak banget. Nah, Kakak Firda sering gak sih mainin mainannya Kakak Firda di rumah? Pastinya Kak Ria setiap hari selalu dimainin. Setiap hari. Nah, kalau Kakak Firda sering mainin, Kakak Firda sehabis main dibereskan gak sih mainannya? Kalau misalnya ingat diberesin, tapi kalau nggak ingat kadang nggak diberesin. Wah, kalau tidak dibereskan itu perbuatan yang baik atau tidak baik? Tidak baik sih Kakak Ria. Tidak baik. Nah, kalau sudah tahu itu tidak baik adik-adik, kita belajar mencoba untuk yang lebih baik lagi, bertanggung jawab terhadap mainan yang telah kita mainin, kita simpun, kita bereskan dan simpan kembali lagi agar mama papa di rumah
tidak capek membereskannya selalu. Nah, adik-adik semua, kita siapkan Alkitab kita. Kita akan bermazmur dari Mazmur 94 ayat ke-19. Yang sudah bisa baca, kakak akan baca ayat yang keluar dan adik-adik semua baca ayat yang ke dalam. Kita mulai. Mazmur 94 ayat 19. Apabila bertambah banyak pikiran dalam batinku, penghiburanmu menyenangkan jiwaku. Amin. Nah adik-adik, apapun yang kita alami, kita rasakan, baik itu senang, sedih, atau apapun itu, Tuhan Yesus tetap ada bersama dengan kita. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sekarang kita akan mendengarkan cerita Alkitab. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan, pagi ini kami boleh kembali memuji Engkau, kembali menyembah Engkau. Tuhan Yesus, saat ini kami mau mendengarkan cerita Alkitab. Tuhan tolong kami untuk mendengar dengan baik dan bisa melakukannya sesuai dengan perintah Tuhan. Ini doa kami Tuhan, ampunilah salah dan dosa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Shalom. Hai adik-adik semua. Semuanya sehat? Iya, kami harap semuanya sehat ya. Ya, adik-adik, siapa yang senang main petak umpet? Angkat tangan. Wah, banyak yang suka main petak umpet ya. Iya, petak umpet itu atau main sembunyi-sembunyian. Nah, itu adalah permainan yang asik dan seru. Apalagi kalau teman kita tidak bisa menemukan di mana tempat kita sembunyi ya. Iya. Nah, biasanya adik-adik sembunyi di mana? Di dalam lemari? Di bawah kolong? Di balik horden? Nah, ya. Nah, kita akan merasa senang kalau teman kita tidak bisa menemukan di mana kita sembunyi ya. Ya. Adik-adik, di Alkitab ada seorang tokoh laki-laki, dia dulunya biasa bekerja menggembalakan kambing domba milik ayahnya. Dia juga pintar main musik. Nah, dan yang paling hebat lagi nih, dia pernah mengalahkan raksasa namanya Goliat. Siapa dia? Iya, betul sekali, Daud. Nah, adik-adik, saat ini Daud itu sedang dicari-cari oleh seorang raja yang suka marah-marah dan dia sangat sombong. Dia mau membunuh Daud. Siapa nama raja itu? Iya, Raja Saul. Sekarang Daud ini sedang dalam pelarian. Dia melarikan diri dari Raja Saul yang mau membunuhnya. Nah, waktu itu Daud melarikan diri ke Nob. Kemana? Ke Nob. Di sana Daud bertemu dengan Imam Ahimelek. Iya, Daud bilang, Pak, saya di sini karena menjalankan tugas dari raja. Karena itu jangan kasih tahu siapa-siapa ya kalau saya di sini. Bapak punya roti, tolong berikan kepada saya karena saya lapar, Pak. Lalu Imam Ahimelek menjawab apa? Di sini tidak ada roti biasa, hanya ada roti kudus, roti yang biasa ditaruh di dalam rumah Tuhan. Lalu Imam Ahimelek memberikan roti itu kepada Daud. Nah, setelah itu adik-adik, Daud bertanya lagi kepada Imam Ahimelek, Pak, apakah ada pedang atau tombak di sini? Karena terburu-buru, aku tidak membawa pedang dan senjataku. Lalu Imam Ahimelek menjawab, di sini hanya ada pedang Goliat, orang yang pernah kau kalahkan waktu itu. Tolong beri pedang itu kepadaku. Dan Daud pun
mengambil pedang Goliat dari Imam Ahimelek. Ada yang tahu kalau Daud berada di Nob. Siapa dia? Dia adalah seorang laki-laki yang sedang memata-matai Daud dan Imam Ahimelek. Namanya Doeg. Siapa namanya? Doeg. Iya, Doeg ini ternyata anak buahnya Raja Saul. Iya, dia memata-matai Daud dan Imam Ahimelek. Nah, apa yang nanti terjadi? Apakah Doeg akan melaporkan ke Raja Saul? Bagaimana nasibnya Imam Ahimelek dan Daud? Iya, adik-adik, setelah mendapatkan senjata pedang Goliat itu, Daud pun melanjutkan pelariannya dan dia pergi dan sampai di kota Gad. Di kota apa? Iya, di kota Gad Daud bertemu dengan seorang raja, namanya Raja Akis. Nah, saat Daud bertemu dengan Raja Akis, ternyata di istana raja itu ada seorang pegawai raja yang mengenali Daud dan bilang kepada Raja Akis, "Yang mulia, bukankah dia itu Daud, orang yang pernah mengalahkan berpuluh-puluh ribu musuh, sedangkan Raja Saul beribu-ribu musuh?" Iya betul, dia itu Daud. Lalu Daud yang mendengar perkataan pegawai Raja Akis itu, dia mulai merasa takut. Dia mulai khawatir. Aduh, ada yang kenal aku di sini. Apa yang harus aku lakukan supaya mereka tidak tahu itu aku? Ya, Daud akhirnya berpura-pura menjadi orang gila, adik-adik. Dia bertingkah seperti orang gila, dia mulai menggaruk-garuk pintu, kemudian dia membiarkan air ludahnya mengalir ke janggutnya. Lalu Raja Akis yang melihat itu, dia bilang, "Pengawal, bawa keluar orang itu. Aku tidak mau ada orang gila di istanaku. Cepat, usir dia keluar." Ya, Daud diusir oleh Raja Akis dari istananya. Dan akhirnya Daud bisa bebas dari Raja Akis dan melanjutkan lagi melarikan diri. Nah, Daud kembali melarikan diri dan dia mencari tempat untuk bersembunyi. Tibalah dia di Gua Adulam. Di mana? Iya, di Gua Adulam. Aku sendiri di sini. Daud sendirian, adik-adik, dan dia merasa susah, dia merasa kesulitan karena harus terus melarikan diri karena dicari-cari oleh Raja Saul yang mau membunuhnya. Tapi Tuhan tidak membiarkan Daud sendirian. Waktu itu Tuhan membuat keluarga Daud datang menyusul Daud di Gua Adulam. Mereka tahu Daud ada di Gua Adulam dan mereka menyusul ke sana. Dari jauh Daud lihat, sepertinya aku kenal, itu kan ayah ibuku, itu kan kakak-kakakku. Tapi ngapain mereka kemari? Aku kan masih dalam pelarian, aku ini sedang bersembunyi. Untuk apa mereka kemari? Ya, adik-adik, Daud didatangi oleh keluarganya. Dan ternyata di gua itu juga ada orang-orang yang sedang kesusahan dan kesulitan dan menderita. Ada orang yang tidak punya uang. Ada orang yang harus bayar utang, dikejar-kejar oleh penagih utang. Ada juga orang yang sakit hati karena disiksa oleh orang-orang yang jahat. Mereka semua ada di Gua Adulam. Nah, waktu itu di Gua Adulam itu ada sekitar 400 orang bersama-sama dengan Daud.
Ya adik-adik, di antara orang-orang yang ada di Gua Adulam itu ada seorang nabi namanya Nabi Gad. Dia bilang kepada Daud, Daud, kamu tidak boleh ada di sini. Kamu harus kembali ke Yehuda. Lalu Daud mengikuti nasihat Nabi Gad itu dan dia pergi melalui hutan Keret. Adik-adik, lalu di mana Raja Saul? Raja Saul berada di Gibea. Dia bersama dengan prajurit-prajuritnya. Dan dia meminta bantuan dan dukungan dari anak buahnya untuk mencari Daud dan mau membunuh Daud. Lalu datanglah Doeg. Nah, masih ingat si Doeg? Iya, Doeg adalah orang yang juga pernah ada di Nob. Doeg datang kepada Raja Saul dan dia bilang, "Yang mulia Raja, aku pernah melihat Daud bertemu dengan Imam Ahimelek." Raja tahu Imam Ahimelek memberikan roti dan pedang Goliat kepada Daud untuk melawan raja. Apa? Ada orang yang membantu Daud untuk melawanku? Tidak bisa. Cepat bawa kemari Imam Ahimelek dan keluarganya. Setelah keluarga Imam Ahimelek datang kepada Raja Saul bertanya, "Ahimelek, apa betul kamu sudah menolong Daud untuk melawan aku? Kamu sudah memberikan dia roti dan pedang untuk melawan aku." Lalu Imam Ahimelek yang tidak tahu apa-apa berkata kepada Raja Saul, "Ampun yang mulia Raja, Daud memang datang kepadaku, tapi dia bohong padaku. Dia bilang bahwa dia sedang melakukan tugas raja. Tapi bukankah dia adalah orang yang raja percaya karena sudah mengalahkan banyak musuh? Dan janganlah yang mulia raja menuduh aku dan keluargaku, karena sebenarnya hamba-Mu ini tidak tahu apa-apa yang terjadi yang mulia." Tidak bisa. Kamu dan keluargamu sudah menolong Daud untuk melawan aku, karena itu kalian semua harus mati. Pengawal, bunuh mereka semua, jangan ada yang tersisa. Tetapi tentara-tentara Raja Saul tidak ada yang berani adik-adik untuk membunuh imam-imam itu. "Doeg, siapkan senjatamu dan bunuh semua imam-imam itu. Jangan ada yang lolos." Iya, tanpa ragu adik-adik, Doeg langsung membunuh mereka semua, imam-imam dan keluarganya. Bahkan juga atas perintah Raja Saul, semua penduduk Nob itu juga mati terbunuh. Dan apa yang terjadi adik-adik? Adakah yang lolos dari perintah Raja Saul? Ya, waktu itu ada seorang anak dari Imam Ahimelek namanya Abiatar. Ya, dia satu-satunya orang yang berhasil lolos dari pembunuhan yang dilakukan atas perintah Raja Saul. Abiatar lalu mencari Daud, dia mengikuti Daud, akhirnya dia bertemu dengan Daud dan dia bilang pada Daud, "Tuhan, ayah dan ibuku sudah mati terbunuh, begitu juga dengan para imam dan semua penduduk di Nob. Semuanya mati terbunuh atas perintah Raja Saul." Dan Daud yang mendengar itu sedih mendengarnya adik-adik. Dan dia menyadari, "Aku sudah bersalah, Abiatar. Akulah penyebab ayah, ibumu dan keluargamu, bahkan para imam dan semua penduduk yang mati terbunuh itu.
Aku sudah berbohong kepada ayahmu waktu itu. Dan sekarang aku mengakui kesalahanku. Dan aku janji aku akan bertanggung jawab untuk melindungi kamu. Maka kamu, Abiatar, harus tetap tinggal bersamaku. Selama kamu ada di dekatku, kamu akan aman. Ya, adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, pada akhirnya Daud menyadari kesalahannya bahwa dia pernah berbohong kepada siapa? Imam Ahimelek. Sehingga para imam, bahkan semua penduduk Nob itu mati terbunuh atas perintah Raja Saul pada waktu itu. Ya, Daud mengakui kesalahannya dan dia bertanggung jawab, adik-adik. Dia berani bertanggung jawab dan berjanji untuk berkata jujur. Dan dia bertanggung jawab dan mau melindungi Abiatar, anak dari Imam Ahimelek. Demikian cerita kita hari ini. Adik-adik yang dikasihi oleh Tuhan, cerita kita ada dalam Alkitab. Ayo kita ambil Alkitab kita buka. Cerita kita hari ini dari kitab 1 Samuel. 1 Samuel pasal yang ke-21 ayat 1 sampai yang ke-15. Dilanjutkan pasal yang ke-22 ayat 1 sampai ayat yang ke-23. Wah, lumayan panjang ya cerita kita. Cerita kita hari ini adalah tentang Daud dalam pelarian. Nah, saat ini kita akan membaca dari pasal 22 ayat 20 sampai 23. Coba ditandai dulu Alkitabnya. Sudah dapat belum? Sudah, kita baca sama-sama ya. Kak Mary tuntun dari sini. Adik-adik di rumah juga membaca. Kita mulai. Tetapi seorang anak Ahimelek bin Ahitub, namanya Abiatar, luput. Ia melarikan diri menjadi pengikut Daud. Ketika Abiatar memberitahukan kepada Daud bahwa Saul telah membunuh para imam Tuhan, berkatalah Daud kepada Abiatar, memang pada hari itu juga ketika Doeg, orang Edom itu ada di sana, aku telah tahu bahwa pasti ia akan memberitahukannya kepada Saul. Akulah sebab utama daripada kematian seluruh keluargamu. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga. Ayat 23 ya. Kita ulang. Tinggallah padaku, janganlah takut. Sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku engkau aman. Amin firman Tuhan. Nah, adik-adik semua, kita sudah mendengarkan cerita Tuhan. Sekarang kita akan bernyanyi lagi. Kita berdiri, kita bernyanyi Tuhan Yesus baik. Baik,
Adik-adik, sekarang kita akan masuk dalam aktivitas. Silakan disimak video berikut ini. Shalom adik-adik, saatnya aktivitas. Aktivitas kita minggu ini yaitu mewarnai gambar Daud melawan Goliat. Berikut ya adik-adik contohnya. Nah adik-adik silahkan berkreasi untuk mewarnai gambar tersebut ya. Dan boleh dibantu oleh mama, papa, kakak, dan om tante. Tiba saatnya kita akan memberikan ungkapan syukur kita lewat persembahan, tapi firman Tuhan dalam Mazmur 50 ayat 23a, siapa yang mempersembahkan syukur sebagai korban, ia memuliakan aku. Amin. Sambil persembahan kita jalankan, kita menyanyikan lagu bersyukur kepada Tuhan. Adik-adik, kita akan berdoa syafaat. Semua duduk tenang ya. Lipat tangan, tutup mata. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Kami bersyukur kepadamu karena Tuhan baik dan memberikan kami hari untuk kami datang kepada Tuhan dalam ibadah sekolah minggu kami. Tuhan Yesus, berkati kiranya ibadah kami ini. Dan untuk cerita yang telah kami dengarkan, kiranya Tuhan menolong kami untuk dapat melakukannya sesuai dengan kehendak Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk anak-anak-Mu yang belum sekolah, kiranya Tuhan memberikan kesehatan, juga yang masih mengikuti ulangan ataupun yang sudah selesai ulangan, Tuhan juga tetap memberkati, memberikan kesehatan, kekuatan, dan jauhkanlah kiranya dari penularan virus corona. Tuhan Yesus, berkatilah anak-anak-Mu yang menantikan hasil ulangan atau ujian mereka. Tuhan, Engkau menolong mereka dalam mengikuti ujian. Engkau juga yang akan menolong dan memberikan hasil yang terbaik bagi mereka. Dan biarlah semuanya untuk hormat dan kemuliaan bagi nama Tuhan. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa untuk guru-guru sekolah minggu kami ya Tuhan. Kiranya Engkau selalu memberkati, memberikan kesehatan, kemampuan, serta kekuatan kepada mereka untuk bisa setia dalam pelayanan sekolah minggu. Tuhan berkati mereka yang masih sekolah, yang sedang berkuliah, yang sudah bekerja, dan dalam keluarga masing-masing. Tuhan Yesus yang baik, kami juga berdoa, kiranya ada adik-adik sekolah minggu kami yang sakit, ataupun guru-guru kami yang sakit, baik itu di rumah atau di rumah sakit. Tuhan melihat mereka, Tuhan kiranya memberikan kesembuhan untuk mereka. Tuhan Yesus yang baik, kami berdoa untuk pemerintah kami ya Tuhan. Tuhan berkati mereka untuk memerintah dengan baik dan berkati juga kota kami Balikpapan untuk menjadi kota yang aman dan nyaman buat kami tinggal. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan. Ini doa kami. Ampunilah salah dan dosa kami, dalam nama Tuhan Yesus. Kami berdoa, Tuhan, kami juga mendoakan untuk persembahan kami ya Tuhan. Kiranya Engkau memberkati persembahan kami
baik yang telah kami persembahkan kepadamu maupun yang masih ada di kami, pada papa dan mama kami. Tuhan, tolong kami supaya kami bisa mengucap syukur ya Tuhan atas segala berkat yang Engkau berikan bagi kami. Tuhan Yesus yang baik, ini doa kami dalam nama Tuhan Yesus yang sudah mengajarkan kami doa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang empunya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Adik-adik, kita berdiri, kita akan mendengarkan petunjuk hidup baru yang terdapat dalam 1 Samuel pasal 22 ayat 23. Kakak akan bacakan, "Tinggallah padaku, jangan takut, sebab siapa yang ingin mencabut nyawamu, ia juga ingin mencabut nyawaku. Di dekatku, engkau aman." Kita menyanyi, "Jangan takut." Adik-adik, ibadah kita berakhir. Mari kita semua berdiri, kita terima berkat Tuhan. Dibalas amin ya. Tuhan memberkati engkau. Amin. Tuhan melihat engkau. Tuhan menjaga engkau. Tuhan menyayangi engkau. Haleluya, haleluya. Amin. Demikianlah ibadah kita hari ini. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Salam sehat. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih Tuhan kami telah beribadah sekolah minggu kepadamu di hari ini Tuhan. Tuhan, sekarang kami akan kembali ke rumah kami masing-masing. Kiranya kami berkati ibadah hari ini dan kami selamat sampai di rumah. Terima kasih Tuhan Yesus. Amin.